Perkenalkan, nama saya Dona Rismaria Simarmata. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2020. Di sini saya ingin menyampaikan informasi tentang kedokteran hewan. Karena Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana adalah fakultas kedokteran hewan yang berkualitas dan sudah memiliki predikat akreditasi A. Di FKH Udayana juga sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Salah satunya adalah rumah sakit hewan, yang sebagai tempat untuk rujukan dari praktek-praktek dokter hewan di Denpasar. Dan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana juga memiliki pengajar yang baik dan profesional. Dan juga di sana dekat dengan destinasi wisata. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah terwujudnya fakultas kedokteran hewan yang menghasilkan lulusan yang berkemampuan profesional di bidang kedokteran hewan yang dilandasi oleh etika dan budaya. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi di bidang kedokteran hewan yang bermutu. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkualitas tinggi di bidang kedokteran hewan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu dan profesi bidang kedokteran yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak baik dalam luar maupun dalam negeri untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengembangkan dan menetapkan tata kelola yang transparan, praktis, efisien, dan akuntabel berbasis pada teknologi informasi. Menurut saya, profesional adalah ketika seseorang sudah menjadi seorang dokter hewan. Ia harus mampu melakukan tugasnya dengan baik, dan dia harus mampu mengobati semua pasien tanpa memandang bulu apa pasien tersebut. Juga dia mampu memberikan tenaganya walaupun ia tidak dibayar. Dia juga tidak menunda-nunda pekerjaan. Dia langsung sigap melayani pasien tersebut. Beretika berarti seorang dokter hewan tersebut harus punya etika. Dia harus sopan santun dan bisa ramah kepada siapapun, baik itu kepada pasien maupun kepada pemilik pasien. Dan yang terakhir, berbudaya. Berbudaya di sini artinya seorang dokter hewan haruslah mempunyai pikiran dan akal yang maju. Artinya, seorang dokter hewan tidaklah boleh pesimis. Dia harus tetap optimis. Dan dia harus yakin bahwa apa yang dilakukannya akan berhasil. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita pasti bisa melakukannya. Aspek kerja dokter hewan ke depannya adalah saya berharap bahwa seorang dokter hewan mampu melaksanakan visi, yaitu profesional, beretika, dan berbudaya. Jadi mereka harus profesional dan tidak pandang bulu apapun pasien yang diterimanya, apapun keluhannya, apapun penyakitnya. Dan juga seorang dokter hewan haruslah mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi terhadap hewan. Jadi mereka harus menganggap bahwa hewan tersebut adalah keluarganya dan mampu menolongnya walaupun tidak dibayar sama sekali. Universitas Udayana memiliki 3 hewan unggulan. Yang pertama, babi Bali, yang kedua, sapi Bali, dan yang ketiga, anjing kintamani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hewan unggulan yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yaitu babi Bali. Babi Bali mempunyai 2 jenis. Yang pertama, babi Bali terdapat di timur, dan yang kedua, babi Bali terdapat di bagian barat, utara, selatan di Pulau Bali. Ini dia gambarnya babi Bali. Babi Bali memiliki badan yang relatif kecil dan pendek. Dia mempunyai kaki yang pendek. Tubuhnya pun melengkung lordosis dan warnanya relatif hitam.
Babi Bali mempunyai moncong yang agak lebih panjang dan telinga yang kecil. Keunggulan dari babi Bali ini ialah babi Bali merupakan hewan yang adaptif terhadap lingkungan yang krisis. Babi Bali juga bisa memakan apa saja. Jadi gampang untuk memberi makan babi Bali. Oleh karena itu, babi Bali harus dilestarikan agar tidak punah. Babi Bali bisa menghasilkan 8-10 anak dalam satu kali melahirkan. Biasanya setelah menginjak 6 bulan, berat babi Bali sudah mencapai 80 kg. Ini saya sampaikan, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.